So, kami ketemu lagi bersama gue Obey di Studio Mini Ones. Oke, di video kali ini seperti biasa cuy. Jadi gue selalu membahas tentang pornografi. Dan intinya gue kenapa selalu membahas tentang pornografi, karena gue ingin membinasakan orang-orang yang masih tetap kecanduan pornografi cuy. Oke, kemarin kan gue udah jelasin tentang 3 hal gimana caranya agar lo 3 hal kenapa lo masih tetap kecanduan porno. Nah, kali ini beda lagi cuy. Jadi kali ini gue akan membahas tentang antara perbandingan antara pornografi dan sejenis narkotika atau narkoba, bahaya manakah dari kedua itu tersebut. Ini berdasarkan riset ya, atau gue pernah nonton ceramah dari Ustadz Adi Hidayat, lalu tonton videonya yang ini. Nah, dari ceramahnya itu bahwa temannya Adi Hidayat yang jurusan dari psikologi mengklaim bahwa pornografi itu lebih berbahaya lagi ketimbang narkoba gitu coy. Nah, kenapa saking berbahayanya gitu kan pornografi, dan lu masih tetap kecanduan pornografi. Oke, kita akan bahas secara rinci ya. Jadi kita akan bahas secara rinci atau secara ya pokoknya mengkerucut lah ya. Ini berdasarkan perspektif gua ya cuy ya. Jadi lu mau percaya atau tidak, lu mau suka atau tidak, itu hak kalian semua. Oke, sebelum ke pembahasan, gue intro dulu dan jangan lupa subscribe. Akan membuat lu menonton porno lagi. Karena lu gak mungkin tahu atau lu gak mungkin Biggie smoke for mayor, the rock slayer, the hooker layer, motherfucker say your prayers. Hail Mary, full of grace. Smack the bitch in the face, take her Gucci bag and a North Face off her back. Jack her if she act. Oke cuy, langsung saja kita ke yang pertama. Jadi sebenarnya pornografi itu adalah suatu video, dia bukan suatu zat kimia ya cuy ya. Tapi antara narkoba dan pornografi, ia memiliki peran atau memiliki fungsi adiktif ya, atau ia mempunyai sifat adiktif gitu. Adiktif atau adiksi. Jadi adiktif ini sifat yang kecanduan gitu cuy. Ketika lu nonton porno lu kecanduan, ketika lu narkoba itu juga bisa kebergantungan juga gitu. Oke, bahaya manakah antara pornografi dan narkotika? So what's mean? Tentu kalau dilihat dari segi kebebasan ya, di negara kita itu narkoba dilarang cuy. Nah oke, jadi makanya kenapa selalu bandar-bandar narkoba atau mafia itu ditangkap oleh pusar atau kepolisian, karena mungkin karena tidak ada pemasukan pajak atau bisa dibilang perusahaan ilegal. Nah itu sejenis narkoba. Tapi beda halnya sama pornografi cuy. Kalau misalkan pornografi itu ya ada pemasukan pajak, jadi memang pornografi itu adalah suatu perusahaan gitu cuy ya. Jadi kalau misalkan ada di platform, bukan di platform ya, tapi di link atau di Google, nah itu kan perusahaan media sosial ya gitu. Jadi ada pemasukan ke negara atau pajak negara. Nah, jadi kenapa mungkin di berbagai tempat seperti Arab Saudi itu sudah tidak bisa diakses gitu pornografi itu. Tapi kenapa di sini masih tetap bisa diakses? Ya mungkin karena pemasukan pajak. Dan sulit bahwa di kita untuk tidak menonton porno gitu ya, karena dibebaskan di negara kita, tidak ada aturan dari undang-undang kita ditangkap bahwa telah menonton pornografi, tidak ada cuy. Jadi selagi kita masih punya kuota, selagi kita masih ada pulsa, kita punya HP, punya sinyal, tempat sepi, ya udah lanjutin ngebokep kita. So oke, tentunya kenapa pornografi bisa lebih berbahaya dari narkoba? Karena pornografi itu menyerang indera penglihatan kita atau dari mata kita. Ketika kita melihat sesuatu benda apapun, maka mata akan menyalurkannya ke otak, dan otak akan merespon atau mengingat. Jadi ada suatu memori, jadi ketika kita melihat sesuatu akan teringat dalam pikiran kita. Sama halnya ketika kita nonton pornografi cuy. Nah ketika kita nonton video bokep atau video bugil seperti ya pokoknya video bugil lah gitu, dan mata akan merespon ke otak lu. Nah ketika lu melihat
orang ini ya, bintang porno ini, dan itu kan teringat terngiang-ngiang dalam otak lu, atau lu bisa berfantasi juga dengan itu. Dan ketika lu udah berhenti nonton porno pun akan selalu terbayang-bayang dan lu mengotori otak lu gitu dengan video-video mesum seperti itu. Jadi otak terkotori oleh video-video porno gitu ya. Nah itu yang berbahaya. Dan yang keduanya lagi, lu bisa candu juga gitu, bahkan lebih candu dari narkoba gitu cuy kalau pornografi itu. Apakah sejenis pornografi itu mempunyai dosis seperti narkoba? Tentu cuy, ini berdasarkan yang gue alami juga gitu ya. Ketika lu menonton video yang mungkin bisa dibilang masih berbau porno lah ya, bisa dikatakan IG yang joget-joget kayak gitu. Nah awalnya lu kan pasti ngelihatnya yang kayak gitu dulu gitu, sebelum melihat ke video yang lebih bugil lah gitu cuy. Nah ketika lu melihat video yang joget-joget, cewek yang pakai legging atau ngetat ya, nah lu di situ pasti mulai ngerasa gak puas dengan video ini, pasti lu minta lebih dan minta lebih. Nah kenapa setiap lu searching pornografi, lu gak pernah lama atau menonton video itu sampai full? Gue jamin lo gak bakal, pasti ada di palet-paletnya gitu, atau di next gitu. Nah itu karena kenapa? Karena otak lu terlalu merespon cepat, atau lu pasti minta yang lebih. Dan bahkan ketika lu keseringan ngelihat cewek gitu ya, jadi gini, bintang pornografi atau pemain pornografi itu tidak ada di dunia nyata kita cuy. Jadi istilahnya hanya hayalan atau berfantasi belaka lah gitu. Nah ketika lu keseringan nonton pornografi, ngelihat cewek-cewek cantik, bohai perfect gitu ya, lu akan ngerasa selera lu tuh semakin tinggi gitu cuy. Dan ketika lu hidup di dunia nyata gitu ya, atau di dunia realita kehidupan lu, ngelihat cewek gitu ya, mungkin gak terlalu tertarik ya, karena lu keseringan lihat cewek-cewek cantik gitu ya, bisa dibilang kayak gitu. Dan bahkan kenapa 90% orang melakukan kejahatan di Indonesia, atau ada pemerkosaan, sama halnya terus ada pencabulan, atau bisa dibilang yang cabul yang perselingkuhan, yaitu karena apa ya? Karena ini penyebabnya cuy. Ketika orang lain menonton porno gitu ya cuy, jadi kecanduan pornografi gitu, jadi ngelihat sesuatu atau ngelihat bocil atau ngelihat ABG, apalagi ABG ya, ngelihat bocil aja dia udahlah tertarik gitu, ngerasa pengen mempraktekkan dari apa yang telah ia lihat di pornografi seperti itu. Oke, kita lanjut ke bab narkoba aja. Ada beberapa jenis narkoba yang mungkin bisa dibilang sejenis kokain, kafein bukan ya, nikotin. Ya nikotin bisa dibilang zat kimia ya. Kokain, kafein, nikotin, dan juga ganja ya. Nah, yang gua tahu sih itu ya, atau putau, heroin, seperti itulah. Gua gak tahu bahan-bahannya. Yang jelas itu adalah zat kimia. Oke. Itu adalah zat kimia yang mempunyai sifat adiktif. Oke. Ketika lo memakai narkoba atau sejenis sabu lah ya, bisa dibilang. Ini berdasarkan riset yang gua telusuri gitu. Narkoba itu kan dihirup. Jadi ia bukan melalui mata. Masa lo melihat, masa lo mau liatin narkoba gitu kayak gini? Kan gak juga ya. Jadi dihirup oleh hidung, dan ketika itu ia mempunyai suatu aroma, dan itu yang membekas di otak itu adalah aroma, efek atau dampaknya gitu yang ada membekas di otak lo atau di memori lo ya, bukan suatu hayalan atau bayangan ya. Dan ketika lo udah berhenti, misalkan lo nggak pakai narkoba gitu ya, dan itu juga akan ngerasa lu pengen lagi gitu ya, ngerasa rasanya kayak gini gitu, tapi kan ia nggak terus terbayang-bayang, tapi hanya sepintas ngerasain atau aromanya seperti ini gitu ya, tapi nggak ada bahaya dalam jiwa lu gitu cuy, ya mungkin hanya adiktif saja atau lu kecanduan lah. Nah itu sejenisnya.
Dan gimana caranya agar lu bisa berhenti dari sifat adiktif ya? Tentunya itu karena mungkin dari kebiasaan lu gitu ya, cuy. Karena semua orang itu awalnya coba-coba gitu, awalnya coba-coba, rasa penasaran ingin, dan mungkin ada yang cukup satu kali, ada juga yang beberapa kali. Dan itu yang mungkin ketika lu beberapa kali, lu bakal minta lagi, minta lagi, dan minta lagi gitu. Intinya narkoba dan juga pornografi itu memiliki sifat hormonnya atau hormon kebahagiaan. Intinya menyerang untuk lu bisa mencapai suatu kepuasan atau mencapai suatu kesenangan, kebahagiaan. Intinya dua-duanya mempunyai sifat seperti itu gitu cuy. Nah tapi yang gua alami pornografi lah. Gua mengklaim bahwa pornografi yang lebih parah cuy menurut gua. Ya karena ia berkali-kali lipat gitu cuy, menghancurkan atau memutuskan sel-sel otak lu. Lu jadi gampang lupa, lu jadi gak mudah konsentrasi karena banyak terbayang-bayang video-video itulah ya, mungkin video-video kotor gitu. Bahkan lu melihat orang pun, cewek itu hanya sebagai objek nafsu lo aja gitu, hanya sebatas untuk melampiaskan nafsu lo cuy. Jadi stop lah men, berhenti dari kecanduan pornografi. Kesenangan sementara itu hanya akan membuahkan suatu penyesalan. Tapi ketika kita mencari kesenangan jangka panjang, kita ingin mencari kesenangan yang real atau yang rasional, yang realita atau yang nyata gitu cuy ya, lu pasti bisa. Oke, gue Obey, mungkin hanya itu yang bisa gue sampaikan. Sampai jumpa di episode berikutnya. See you next video. Membuat lu menonton porno lagi. Karena lu gak Relax and take mungkin notes kali atau lu while I gak take mungkin totes of the marijuana smoke. Throw you in a choke, gun smoke. Biggie smoke for mayor, the rap slayer, the hooker layer. Motherfucker, say your prayers. Hail Mary, full of grace. Smack the bitch in the face, take her Gucci bag and a North Face